Wa qala Allah azza wa jalla, dan firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kada mau sama. Kemuliaan yang diberikan Allah kada sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pahala satu ibadah tidak sama Allah berikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini sembahyang 2 rakaat orang biasa, ini sembahyang 2 rakaat tapi orang berilmu, Allah kada akan menyamakan ganjaran keduanya. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut daripada hamba-hamba Allah itu ialah ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Nah, kalau orang kada berilmu, pasti kada akan takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah, karena dia tidak mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmunya tahu bahwa Allah itu maha mengawasi. Allah maha mengawasi. Dimanapun kita berada, satu kalimat apapun yang kita ucapkan akan diperhitungkan oleh Allah. Apabila kalimat itu bagus, ganjarannya adalah pahala. Nah, apabila kalimat itu tidak bagus, ganjarannya adalah azab. Nah, itu orang berilmu yang tahu. Makanya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak punya ilmu kada akan takut kepada Allah. Nah, nanti yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang mengenai tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semua ilmu. Orang yang ahli fikih, ilmu fikih dipuji mempelajarinya, tapi itu tidak akan membuat takut kepada Allah. Yang bisa membuat takut kita kepada Allah apabila kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ta'ala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jikalau mereka itu menyerahkan perkara kepada Rasul atau kepada orang-orang yang berilmu dari mereka, niscaya mengetahui akan perkara itu orang-orang yang mampu memahami akan perkara itu daripada mereka. Radda hukmahu, Allah menyerahkan hukum satu perkara fil waqa'i, pada kejadian-kejadian, ila istimbatihim, kepada istimbat para ulama, wa alhaqa rutbatahum, Allah menghubungkan martabat para ulama bi rutbatil anbiya, dengan martabat para nabi, bi kasfi hukmillahi ta'ala, pada membuka hukum Allah. Ujar Tuhan, kalau kalian tidak mengetahui sesuatu masalah, bagaimana hukumnya, bagaimana mestinya, serahkan kepada Rasul. Tanyakan kepada Rasul, apakah ini boleh atau tidak boleh. Atau kepada para ulama. Nah, jadi Allah menyerahkan sesuatu perkara agar ditanyakan kepada para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ulama itu membawa amanah dari Allah sebagai orang yang dipercaya Allah untuk menjelaskan sesuatu hukum perkara
kepada mereka-mereka yang tidak mengetahuinya. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu.